Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, semoga sehat ya. Kita kembali lagi dalam pembelajaran Operation Research atau riset operasi, gitu ya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang metode simplex. Oke, kemarin sudah membahas tentang metode grafik. Sekarang kita akan membahas tentang metode simplex. Di sini ada dua kasus, yaitu kasus maksimasi dan kasus minimasi. Oke, biasanya untuk kasus maksimasi, seperti biasa kita akan memaksimalkan keuntungan ya kalau dalam produksi. Ya, sebelumnya mari kita motivasi diri. Mungkin banyak teman-teman juga yang sekarang merasa kok kuliahnya berat banget atau mungkin masalah di luar kuliahnya juga berat. Oke, seberat apapun teman-teman, beban masalah yang kalian hadapi saat ini itu percayalah bahwa itu semua tidak akan melebihi batas dari kemampuanmu. Gitu ya. Jadi tetap berusaha dan jangan menyerah. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Mengapa membutuhkan metode simplex? Kenapa kita butuh belajar metode simplex? Gitu ya. Yang pertama adalah karena metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan program linier yang memiliki variabel keputusan yang banyak ya, atau lebih dari dua. Kenapa? Mungkin sudah tahu alasannya ya. Karena kalau dengan metode grafik, ketika variabelnya banyak, maka kita pun juga harus menggambarnya dalam dimensi yang banyak. Kalau dimensi 2 aja mungkin masih gampang. Nah, maka dari itu ketika variabelnya lebih dari 2, mungkin 3, 4, dan selanjutnya, kita bisa menggunakan namanya metode simplex. Oke, ya. Namun dalam metode simplex itu tidak serta-merta solusi akan didapatkan ya. Karena dalam mencari solusi yang optimal pastinya metode simplex memiliki tahapan-tahapan yang biasanya kita sebut namanya iterasi gitu. Nah, sebelum kita ke materi metode simplex, kalian perlu diingatkan lagi yaitu tentang matrik identitas. Oke, mungkin di matematika dasar dahulu atau mungkin di SMA atau mungkin dulu SMP mungkin ya sudah pernah belajar tentang matriks. Ya, yang kita butuhkan dalam menyelesaikan masalah dengan metode simplex, kita butuh pembelajaran tentang materi matrik identitas gitu ya. Kemudian perkalian matriks, kemudian operasi baris elementer. Apa itu Bu? Saya sudah nggak ingat, mungkin seperti itu ya. Oke, saya ingatkan kembali. Jadi dalam perkalian matrik ya, jika ada matrik A, matrik B dikalikan, mereka harus punya syarat nih, ordo. Ordo itu baris kali kolom gitu ya. Kalau M-nya itu baris, N-nya itu menandakan kolom gitu ya. Jadi ketika A memiliki kolom N, maka baris matriks B harus memiliki baris sebanyak N gitu ya, sehingga bisa dikalikan gitu ya. Seperti contoh ini ada A matriks dengan ordo 3 kali 3. Kenapa saya sebutkan 3 kali 3? Karena barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian matriks B juga seperti itu. Barisnya juga 3, kolomnya juga banyaknya 3. Jadi ini ordo 3 kali 3 sama. Apakah mereka bisa dikalikan? Tentu bisa karena banyaknya kolom A 3, banyaknya baris untuk matriks B juga 3. Sehingga akan menghasilkan matriks 3 kali 3 ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau kita kalikan, ingat-ingat ya, ketika mengalihkan matriks itu tidak seperti mengalihkan bilangan biasa. Ya, jadi kalau matriks itu baris kali kolom. Nah, ini ada baris 1, 2, 0. Nah, ini akan dikalikan dengan kolom di matriks B, yaitu 1, 0, 0 elemennya ya. Jadi 1 kali 1, 1 gitu ya, ditambah 2 kali 0, yaitu 0, ditambah 0 kali 0 hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan bilangan 1 ditambah 0 ditambah 0. Gitu. Oke, sekali lagi. Coba
kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi sampai kolomnya habis ya. Jadi baris pertama tadi akan dikalikan dengan kolom 1, kolom kedua, dan kolom ketiga dari matriks P. Oke, sekarang 1 kali 0, 0, betul ya. 2 kali 1, 2. 0 kali 0, 0. Sehingga kita punya 0 tambah 2 tambah 0. Oke. Masih belum paham lagi? Oke, kita coba lagi. 1, 2, 0. Sekarang baris ke 1 dengan kolom ketiga. 1, 2, 0 dengan 0, 0, 1. Coba 1 kali 0 berapa? 0. 2 kali 0 berapa? 0, sorry. 0 kali 1 juga 0, sehingga kita punya 0 tambah 0 tambah 0. Gitu. Masih belum lagi? Oke, belum paham lagi. Ini sekarang baris kedua, kolom ke 1. Baris kedua, kolom kedua, gitu ya. Dengan baris 2 dulu. Oke, ini hasilnya. Kemudian ini baris kedua, kolom kedua. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk baris ketiga juga seperti itu ya. Baris ketiga dengan kolom 1, dengan kolom 2, dengan kolom 3. Sehingga kita memiliki hasilnya seperti ini ya. Setelah ditotal. Oke. Jadi awalnya seperti ini tadi. Ditotal akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini perkalian matriks. Kita hanya mengingat kembali aja. Sekarang, ternyata ketika kita punya matriks, gitu ya, di mana matriks A kali B, kita lihat bahwa B tadi adalah matriks dengan elemen 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di mana diagonal dari matriks itu adalah 1, 1, 1 gitu ya. Ini namanya matriks identitas. Jadi tandanya matriks identitas itu diagonal dari matriksnya adalah 1 ya. Seperti matriks B ini matriks identitas. Ketika ada matriks A, suatu matriks biasa gitu ya, dan B matriks identitas dikali, maka dia akan tetap menjadi A sendiri ya. Kita lihat hasilnya dari yang saya kotai merah itu, ada 2 yang kotak merah, nah itu hasilnya sama. Padahal yang bawah itu adalah hasil perkaliannya. Sama ternyata ya, karena dikalikan dengan matriks identitas. Oke, baiklah. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu matriks, nah contohnya lagi ini X, Y, Z matriksnya, kemudian ada lagi matriks 100, 01, 01 matriks identitas. Nah, ketika dikali dia juga akan menjadi dirinya sendiri gitu ya. Oke, jadi matriks X, Y, Z. Nah, di yang kedua, nah dia juga matriks mirip matriks identitas, tapi satunya miringnya ke kanan atas gitu ya. Nah, ini juga akan kebalik nanti hasilnya. Gitu ya, Z, Y, X. Tadi prinsipnya adalah baris kali kolom. Kalau misalkan ini dari mana hasilnya gitu ya. Coba nanti kalian telaah lagi pakai prinsip baris kali kolom. Kalau seperti ini barisnya X, kolomnya 001, 010, 100. Kemudian barisnya lagi Y dikali dengan kolom 001, 010, 100. Oke, yang ketiga bisa nebak hasilnya berapa? Ada yang bisa? Nah, ini hasilnya adalah yang atas itu adalah Y. Kenapa? Karena ya itu tadi baris kali kolom gitu ya. Tapi kita bisa tandai ketika satunya adalah di posisi kolom kedua, gitu. Maka kita punya itu hasilnya Y gitu ya. Kemudian yang baris kedua itu adalah 0, kemudian baris ketiga adalah X. Sararang, gitu ya. Coba nanti diteliti lagi pakai baris kali kolom. Oke. Nah, goals of instructional ya for today kita akan menggunakan metode simplex dalam menyelesaikan masalah program linier. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang Bu Lilis punya kasus. Nah, ini kasusnya tentang cilok dan batagor. Siapa yang tidak suka cilok? Siapa yang tidak suka batagor? Ya. Oke, sengaja nih kasusnya saya bikin makanan gitu ya. Siapa tahu nanti dengan makanan kalian bisa lebih semangat untuk membacanya. Oke, seorang penjual cilok dan batagor punya bahan baku 8 kg tepung dan 12 kg telur. Dari bahan baku tersebut akan dibuat cilok dan batagor untuk dijual. Satu baskom pembuatan cilok memerlukan 4 kg tepung dan 3 kg telur. Sedangkan satu baskom pembuatan batagor memerlukan 2 kg tepung dan 4 kg
telur. Berapa baskom, cilok, dan batagor yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan yang maksimal bila satu baskom cilok untungnya 50.000 dan satu baskom batagor untungnya 60.000. Ada yang ingin jualan cilok enggak ya kira-kira setelah ini? Oke, coba ya. Yang pertama kita harus membuat model matematikanya. Oke, kita misalkan ya untuk X1 adalah banyaknya cilok yang diproduksi dalam bentuk baskom gitu ya. Kemudian X2 dalam ukuran baskom, bukan ciloknya yang bentuk baskom ya. X2 mewakili banyaknya batagor yang diproduksi. Nah, dalam ukuran baskom, karena tadi pertanyaannya adalah berapa baskom. Baik, kemudian nah sekarang kita rumuskan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ada berapa macam tadi? Nah, ada dua macam fungsi kendala, yaitu satu baskom pembuatan cilok perlu 4 kg tepung, sedangkan batagor butuh 2 kg tepung. Sedangkan tepung yang tersedia adalah 8 kg. Kemudian kendala yang kedua, satu baskom cilok butuh 3 kg telur, dan batagor butuh 4 kg telur. Telur yang tersedia 12 kg. Maaf ya, saya ada beberapa yang salah ketik. Oke, ketika kita membuat model matematikanya, maka karena X1 tadi banyaknya cilok, X2 adalah banyaknya batagor, kita bisa membuat model matematikanya seperti ini ya. Untuk kebutuhan tepungnya 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 8. Oke, kemudian untuk kebutuhan telurnya seperti ini model matematikanya. Oke, 3X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 12. Selanjutnya kita punya fungsi tujuan. Apa itu fungsi tujuannya? Yaitu keuntungan ya. Keuntungan yaitu ini nih 50.000 X1 ditambah 60.000 X2. Ya, semoga sampai di sini bisa dipahami ya untuk masalahnya. Sekarang kalau kita ingin menggunakan metode simplex, ini sebenarnya masalah bisa dibuat metode grafik. Cuman kali ini karena kita ingin mempraktekkan metode simplex, maka kita selesaikan dengan metode simplex, oke? Nah, seperti ini ya, kalau kita rumuskan tadi dari fungsi tujuan sama fungsi kendala. Coba kita selesaikan menggunakan metode simplex. Ada beberapa langkah ya untuk metode simplex. Yang pertama kita harus mengubahnya ke dalam bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik itu seperti apa sih? Ketika ada fungsi kendala tadi dengan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, kita perlu ubah dulu ke dalam bentuk sama dengan. Oke. Gimana itu caranya? Kita lihat ya. Oke, 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 8. Ibaratnya yang sebelah kiri itu kan lebih yang kurang dari gitu ya, kurang dari, sedangkan yang sebelah kanan itu lebih dari. Oke, jadi kita perlu satu bilangan agar tandanya bisa jadi sama dengan. Bilangan itu kita ibaratkan adalah S1. Seperti itu. Misalkan 2 ditambah 2 kurang dari 4 gitu ya. Sehingga biar sama dengan berarti 2 harus ditambahkan dengan 2. Seperti itu. Sehingga jadinya 4. Seperti ini juga dari kurang dari sama dengan, kalau ketika kita ubah menjadi sama dengan, kita memerlukan suatu bilangan yang ditambahkan. Oke, yang kedua, seperti itu juga, yang tandanya kurang dari sama dengan, kita ubah jadi sama dengan menambahkan suatu bilangan, namanya, saya namakan S2. S1 dan S2 ini namanya variabel select, selanjutnya seperti itu ya. Oke, sekarang nilai kanan. Nah, ini masih kita ubah dalam bentuk kanonik ya. Untuk yang kedua, yaitu apa ini? Fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kita awalnya punya Z sama dengan 50.000 X1 ditambah 60.000 X2. Kita ubah semuanya ya. Kita geser ke kiri. Sedangkan yang kanan menjadinya 0. Seperti itu bentuk kanonik. Oke, sudah kita dapatkan. Kemudian setelah kita dapatkan, karena kita tadi punya variabel baru yaitu S1 dan S2, maka fungsi tujuannya pun perlu ditambahkan
variabel S1 dan S2. Walaupun koefisiennya 0, tetap kita tulis dengan koefisien 0 gitu ya dalam fungsi tujuannya. Oke, seperti ini nih fungsi tujuannya sekarang. Nah, berikutnya setelah kita ubah ke dalam bentuk kanonik, kita posisikan semuanya dalam tabel. Nggak usah takut melihat tabelnya, karena ya variabelnya juga akan menyesuaikan masalah gitu ya. Baik. Nah, dari masalah tadi ya, ini ada fungsi tujuan dan dua fungsi kendala yang sudah kita ubah semuanya dalam bentuk kanonik, kita taruh ke tabel. Nah, caranya seperti apa? Kita perhatikan. Untuk tabel, baris pertama itu adalah baris Z ya, di mana VB itu maksudnya adalah variabel basis, di mana di sini ada variabel basisnya adalah ada Z, ada X1, X2, S1, dan S2 gitu ya. Kemudian untuk variabel yang di bawah yang Z, S1 dan S2 itu menandakan nantinya adalah variabel basis yang akan di leaving variable, akan digantikan oleh variabel-variabel yang enteringnya. Baik, seperti ini bentuk tabelnya, mohon dipahami gitu ya. Kemudian kita masukkan koefisien-koefisiennya saja. Nah, ketika kita punya baris pertama untuk kolom Z, kita masukkan 1 karena koefisien Z adalah 1. Kemudian X1-nya punya koefisien negatif 50.000 dan X2 negatif 60.000, S1-nya 0, S2-nya 0, dan nilai kanannya adalah 0. Sedangkan untuk S1 itu terdapat di fungsi kendala pertama ya. Jadi kita masukkan dari mana ini semua angkanya. Nah, ini dari koefisien-koefisien ya, kita tempatkan koefisiennya. Kemudian untuk kendala 2 juga seperti itu, kita tempatkan ya secara koefisiennya seperti ini. Baik, kemudian kita dapatkan akhirnya tabel seperti ini. Nah, setelah dari tabel itu tadi, bentuk maksimal yang akan kita tuju itu adalah ketika baris Z atau baris pertama atau B1 saya namakan di sini tidak ada sama sekali nilai negatif. Nah, ini masih ada nilai negatif yaitu negatif 50.000 dan negatif 60.000. Seperti itu ya. Ini ada baris 1, B1, B2 itu maksudnya baris kedua, B3 itu baris ketiga. Oke, sekarang kita pilih kolom kunci. Saya warnai lain ya, yaitu X2, kolom X2. Kenapa itu merupakan kolom kunci? Kita pilih yang yang nilai dari baris Z-nya itu adalah negatifnya terbesar, yaitu negatif 60.000. Baik, kemudian sedangkan X2 itu adalah entering variabel atau variabel masuknya. Baik, ini adalah kolom kunci. Kita simpan kolom kunci. Sekarang kita tentukan nilai kanan dulu ya. Ini ada 4 dan 3 dari mana? Nilai rasio. Kita tentukan rasionya dengan cara nilai kanan dibagi dengan elemen dari kolom kunci. Misal di sini adalah 8 dibagi 2 yaitu 4. Kemudian 12 dibagi 4 adalah 3. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan baris kunci. Apa itu baris kunci? Baris kunci adalah rasionya yang paling kecil ya. Setelah kita tentukan rasio, kita pilih rasionya yang paling kecil yaitu 3. Oke, setelah itu kita tentukan angka kuncinya ya. Ini baris kunci, kemudian S2 ini namanya leaving variable, sedangkan S2 tadi adalah enteringnya. Jadi nanti kita ganti S2 menjadi X2 gitu ya. Nah, di sini letaknya. Nah, tadi S2 nih, akhirnya jadi X2. Karena entering variabelnya adalah S2. Kemudian, oke. Sedangkan 4 ini adalah namanya angka kunci atau pivot. Nah, baik, sekarang perhitungan pun dimulai. Setelah kita tentukan kolom, baris, dan angka kunci, apa yang kita lakukan? Yaitu kita operasi baris ya. Jadi aturan mainnya adalah baris yang menjadi baris kunci itu harus dibagi dengan angka kunci. Sehingga 4 itu tujuannya adalah dibuat 1. Ya, seperti identitas nantinya ya. 4 dibuat 1, sedangkan ya, jadi kalau kita operasikan, biar 1 adalah
kita bagi ya, kita bagi 4 tadi dengan 4 ya. Jadi semuanya elemen yang ada di baris kunci itu dibagi dengan 4 semua. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian yang min 60.000 ya, kita jadikan 0, tujuannya seperti itu. Dengan cara ditambahkan dengan 60.000 kali baris ketiga yang baru. Saya namakan B3 aksen. Oke, saya bisa tuliskan ya, B1 aksen atau B1 yang baru itu adalah hasil dari B1 atau B1 awal ditambah 60.000 karena tujuannya 0, sedangkan B3 aksen adalah kan hasilnya 1 ya itu ya. Nah, jadi min 60.000 itu tujuannya nanti di-nolkan. Oke, kita lihat habis ini. Oke, untuk yang kedua juga gitu, kita nolkan. Ya, yang satu nanti yang baris kunci yang 4 tadi jadikan 1, sedangkan ini jadikan 0. Oke, dengan cara apa? Yaitu dengan menambahkan minus 2 dari baris ketiga yang baru. Karena baris ketiga yang baru kan 1 ya. Kemudian, oke kita mulai. Jadi yang 4 tadi kita jadikan 1 ya kan? Berarti semua elemen yang ada di baris ketiga, kita bagi semuanya dengan 4 sehingga hasilnya 0, 3/4, 1, 0, 1/4, dan 3. Oke, kita buat operasi barisnya seperti ini. Ya, kita punya rumus tadi B1. Kita mau nolkan min 60.000 ya kan? Baik, kita tempatkan baris. Lah, kok ada 0, 3/4, 1, 0, 1/4, dan 3? Itu dari mana? Itu adalah baris kunci yang baru tadi ya, setelah dibagi dengan 4. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat. 1 ditambah 60.000 dikali 0, jadinya kan 1 ya. Kemudian min 50.000 ditambah 60.000 dikali 3/4, hasilnya negatif 5.000. Dan seterusnya seperti itu. Itu hasilnya ya. Kemudian kita tempatkan semuanya dalam kolom atau tabel baru. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi yang awalnya tadi seperti ini hasilnya. Nah, akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah bentuk ini sudah maksimal? Kita tadi punya kesepakatan kalau di baris Z masih ada yang negatif, maka belum bentuk optimal atau bentuk maksimalnya. Sehingga kita harus melakukan namanya ya, ini min 50, masih ada min 50.000, maka kita harus melangkah ke dalam iterasi kedua karena baris 1 tadi masih ada yang bernilai negatif. Sama seperti tadi ya, kita tentukan kolom kunci ya, yang mana negatifnya paling besar di baris Z tadi. Oke, setelah itu tentukan baris kunci dengan menentukan rasio. Nah, di sini sudah kelihatan ya bahwa baris kuncinya adalah baris S1 atau baris kedua. Ini kemudian sudah kelihatan angka kuncinya adalah 5/2. Nah, ini nanti kita jadikan 1 semuanya. Maaf, dijadikan 1 5/2-nya ya. Jadi operasi barisnya gitu ya. Oke, ini entering variabelnya X1 jadinya S1-nya diganti dengan X1. Kemudian oke, ini seperti tadi aturan mainnya ya, kita buat ini 1, sedangkan min 5.000 yaitu 0, 3/4 kita buat akan menjadi 0. Oke, ini ya rumusnya kita tulis dulu biar enggak bingung. Nah, ini. Seperti ini ya. Coba yang atas tuh B1 aksen hasilnya adalah B1 ditambah 5.000. Kenapa kok 5.000? Karena tujuannya nanti min 5.000-nya jadi 0 ya. Min 5.000 ditambah 5.000 kali 1 kan seperti itu. Karena B2 aksen itu yang baru 5/2-nya jadi 1. Oke, kita operasikan baris ya. Sebelumnya angka kunci baris kuncinya jangan lupa diubah dulu. Semuanya dibagi dengan 5/2. Ini hasilnya ya. Mungkin ada yang mau meneliti silahkan. Nanti kalau ada kesalahan bisa kita sharing. Oke, seperti ini ya. Nah, ini seperti tadi langkah kedua yaitu operasi baris. Nah, kita tata baris kuncinya dulu. Tereng. Nah, setelah ditata baris kunci yang baru, kita operasikan hasilnya seperti ini.
Nah, kita tata lagi ke dalam tabel dan kelihatan ya, kita lihat aja itu ada matriks 100, 010, 001 ya. Itu adalah matriks identitas ya. Oke, kemudian di baris Z itu juga sudah tidak ada yang negatif. Oke, sehingga kita bisa tahu ya, kita cukup melihat nilai kanannya aja. Nilai kanannya itu adalah 176.000, 4/5, dan 12/5. Karena kenapa? Sudah ada matriks identitas di situ ya. Sehingga ini sama aja dengan kita cukup membaca dengan nilai kanannya. Dan bentuk ini sudah optimal loh ya. Sudah optimal, yaitu keuntungan maksimalnya adalah 176.000, di mana kita akan memproduksi 4/5 baskom cilok ya, dan 12/5 baskom batagor, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi kita bisa rumuskan alurnya, alur cerita dari metode simplex gitu ya. Kita ubah dulu semuanya, fungsi kendala, fungsi tujuan dalam bentuk kanonik, kemudian kita tentukan kolom kunci, kita tentukan baris kunci, kita tentukan angka kunci, kemudian angka kunci harus kita jadikan 1, sedangkan bilangan lain di kolom itu tadi, di kolom kunci kita jadikan 0, kemudian semuanya dioperasi bariskan. Ketika sudah operasi baris semuanya, kita tata kembali di tabel, kita lihat apakah di baris Z masih ada yang negatif. Kalau masih atau jawabannya ya, lakukan iterasi berikutnya. Kalau sudah tidak ada atau tidak jawabannya, maka bentuk sudah dinyatakan optimal dan kita bisa tersenyum. Kan itu sudah bentuk maksimal. Thank you, semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih bingung, bisa sampaikan di kolom komentar. Untuk minggu depan kita akan membahas lagi, yaitu tentang metode simplex dalam kasus minimasi, dan mungkin ada juga namanya Big N. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.